Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali dapat berjumpa dengan Anda bersama saya Ergi Virgiati. Akan memandu pemirsa dalam program dialog. Adapun tema yang diangkat dalam dialog kali ini ialah mewujudkan kota layak anak, kategori utama dan pemenuhan hak perempuan serta anak. Dan di studio kali ini telah hadir narasumber kita yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong. Apa kabar Bapak Rusmadi? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah bisa berjumpa juga dengan Bapak. Bapak di tahun ini Tabalong berhasil mempertahankan predikat sebagai kota layak anak kategori Nindya ya Pak ya. Nah tentu telah banyak sekali program-program yang dikerjakan. Bisa diceritakan nih Pak, program apa saja yang telah dilakukan nih Pak? Ya, alhamdulillah ya sejak tahun 2017 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dalamnya menaungi dalam hal kegiatan dalam bidang perlindungan perempuan dan anak dan pemberdayaan perempuan ini telah betul-betul bekerja maksimal untuk mewujudkan Tabalong yang betul-betul ramah anak. Artinya apa? Anak-anak itu wajib dilindungi, dipenuhi hak-haknya dan dilindungi. Itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang perubahan dari Undang-Undang tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa pemerintah dan pemerintah kabupaten, pemerintah daerah, kabupaten, kota itu berkewajiban untuk memenuhi hak-hak anak dan memenuhi perlindungan bagi anak-anak itu sendiri. Nah, sehingga kita untuk mengupayakan itu tentunya yang pertama yang kita lakukan adalah membuat peraturan daerah tentang perlindungan anak, perlindungan perempuan dan anak, yaitu Perda Nomor 4 Tahun 2017. Kemudian lagi kita menetapkan peraturan daerah nomor 6 tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak. Nah, dengan adanya perda ini sehingga seluruh unsur baik itu pemerintah, dunia usaha dan media itu berkewajiban untuk membantu dalam rangka pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan terhadap anak. Nah, sehingga kita dalam bekerja itu tentunya pemerintah pusat memberikan suatu penilaian, evaluasi setiap tahunnya. Nah, evaluasi itu diwujudkan oleh Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak RE melalui anugerah Kabupaten Layak Anak. Nah, untuk itu kesimpulannya bahwa alhamdulillah kita sejak tahun 2017 itu sudah mendapatkan anugerah Kabupaten Layak Anak, tapi kategori pertama. Nah, di dalam pemberian anugerah Kabupaten Layak ini bertingkat dari pertama, kemudian naik lagi ke Madya, kemudian naik lagi ke Nindya, naik lagi ke Utama, naik lagi ke Kabupaten Layak Anak namanya. Nah, itu sesuai dengan kinerja pemerintah daerah ataupun kabupaten kota di tempatnya masing-masing. Nah, sejauh mana dia berkomitmen menganggarkan dan bekerja untuk sepenuhnya melindungi hak anak dan pemenuhan hak anak itu. Nah, kemudian kita pada tahun 2018 naik peringkat. Dari Pratama kita mendapatkan Madya, tahun 2018. Kemudian tahun 2019 itu juga Madya, dapat Madya. Nah, tahun 2019
kita pandemi apa ya kemarin? 2000 ya? Oh berarti tahun 2017 Pratama, tahun 2018, 19 itu Madya. Tahun 2000 itu tidak ada penilaian karena adanya pandemi COVID-19. Nah kemudian lanjut pada tahun 2021 kita meningkat, naik peringkat. Ya, menjadi Nindya, dari Madya ke Nindya. Nah naik lagi saya tingkat. Artinya setiap tahun itu boleh dilihat, boleh dibilang maksudnya pekerjaan kita selalu meningkat, bagus gitu. Nah dengan ditetapkannya, diberikannya penganugerahan KLA kategori Nindya ini adalah merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi kita Kabupaten Tabalong. Karena apa? Karena kita satu-satunya di Kabupaten Tabalong yang diberikan anugerah penghargaan KLA kategori Nindya. Hanya Tabalong di Kalimantan Selatan nih. Tapi malah kalau di Kalimantan itu Tabalong dan Balikpapan. Cuma 2. Ya. Nindya. Adakah target yang ditetapkan Tabalong untuk meraih predikat kota layak anak adik kategori yang lebih tinggi ini? Ya, kita lanjut dulu bahwa tahun 2021 tadi Nindya, 2022 sekarang ini tadi kan kita juga mendapatkan anugerah penghargaan tingkat Nindya. Jadi 2 tahun berturut-turut kita Nindya. Ya. Tapi tahun ini kan dibaringi dengan Banjarmasin. Kemarin Banjarmasin sempat studi banding ke tempat kita. Ya kita berilah sedikit ini. Tips and tricks ya Pak ya. Sehingga dia juga mendapatkan Nindya. Jadi ada 2 kabupaten kota yang mendapatkan itu, Banjarmasin dan Tabalong. Nah target kita sesuai dengan arahan Pak Bupati Tabalong bahwa kita mentargetkan tahun depan itu utama. Iya utama. Memang kalau kita lihat dari indikator dan dalam hal untuk penilaian utama ini sangat berat sekali, sungguh sangat berat sekali. Tapi kita upayakan, artinya kita upayakan dengan bekerja bersama terhadap seluruh yang terkait dalam tergabung dalam tim gugus KLA ini. Nah baik instansi pemerintah, SKPD terkait ataupun dunia usaha yang ada di Kabupaten Tabalong ini untuk bersama-sama bekerja untuk pemenuhan hak anak dan melindungi hak anak ini betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat. Artinya apa? Kita bekerja bukan untuk tujuan untuk mendapatkan penghargaan. Kalau boleh kita mengambil biasanya kata-kata Pak Bupati gitu kan, penghargaan bukan tujuan utama, tapi bekerja yang baik yang kita tuju. Artinya apa? Dengan diberikan penghargaan berarti pekerjaan kita ini ya boleh dibilang baik kata boleh dibilang begitu. Ya mudah-mudahan. Nah dengan adanya penghargaan itu tuh karena kita termotivasi semua untuk bekerja sesuai dengan bidang kita masing-masing. Nah terhadap KLA ini kita sejak tahun ini pertengahan tahun tadi sudah kita berupaya untuk mencapai target yang diinginkan oleh kita semua, oleh Pak Bupati, bahwa tahun 2023 kita menginginkan mentargetkan kategori utama gitu. Nah paling tidak kita sudah melaksanakan pertama dulu ya, kita sudah menetapkan seluruh sekolah baik itu madrasah, SD, kemudian SLTP seperti SMP dan MTS, kemudian di tingkat SLTA, aliyah, SMA dan SMK, ini semua sudah ditetapkan menjadi sekolah ramah anak, termasuk pondok pesantren. Sekolah ramah anak ini ditetapkan dengan ketetapan Bupati, dengan SK Bupati, bahwa sekolah-sekolah itu adalah sekolah ramah anak. Nah tinggal kita memberikan edukasi dan pelatihan kepada sekolah-sekolah ini. Nah kita sudah kemarin melaksanakan kegiatan pelatihan konvensi hak anak selama 3 hari, yang memberikan narasumbernya adalah atau pelatihnya ini dari Kementerian RI, Kementerian DP3 RI. Nah
kita karena hanya sesuai dengan anggaran, kemarin kita memberikan pelatihan itu sebanyak 95 orang. Nah, mereka ini nanti ditetapkan sebagai petugas pengelola di sekolah atau sekolah ramah anak. Bukan hanya sekolah kemarin yang dapat pelatihan itu, ada juga yang dari masjid, pengurus masjid ini diharapkan pengelola masjid sebagai masjid ramah anak. Nah, kita tetapkan juga beberapa masjid menjadi masjid ramah anak. Kemudian tentunya di setiap sekolah, di setiap rumah ibadah itu memberikan hak anak-anak untuk beribadah, bersekolah dengan baik, dengan aman, bebas, tidak ada tekanan, tidak ada diskriminasi dan lain sebagainya. Itu tujuan kita. Nah, menurut Bapak ini seberapa penting untuk mewujudkan kota layak anak nih Pak? Sangat penting sekali, bahkan itu lebih utama. Karena anak adalah merupakan masa depan bangsa. Kalau anak ini tidak kita lindungi, tidak kita beri, penuhi hak-haknya, maka anak tidak akan berkembang. Tidak akan bagus, karena dengan adanya anak sesuai dengan arahan, terlindungi, hak-haknya terpenuhi seperti hak bersekolah. Kalau tidak bersekolah bagaimana nasib masa depan bangsa? Begitu. Makanya anak ini perlu kita bersama-sama untuk memenuhi hak-haknya itu. Dengan adanya perlindungan kepada mereka, perlindungan terhadap upaya diskriminasi, kekerasan, ini tentunya dia akan dapat berkreasi, belajar dengan baik dan aman. Di sekolah itu sangat penting. Dengan adanya sekolah ramah anak, diharapkan tidak ada lagi semacam bullying dan sebagainya, kekerasan kepada anak-anak. Kalau dulu kita tahu sendiri kan, di sekolah itu kadang-kadang punya peksi-peksi atau grup-grup. Wah, iya. Kadang-kadang yang satu membullying yang lain. Nah, bahkan semacam premanisme ada di sekolah. Ini tidak boleh lagi ada terjadi. Nah, ini diawasi semua sehingga dia dapat belajar dengan baik dan aman. Tidak ada rasa takut dan lain sebagainya. Itu yang kita harapkan. Dengan demikian maka terciptalah insya Allah manusia yang akan meneruskan masa depan bangsa ini. Gitu. Betul sekali nih Bapak. Nah, Bapak kira-kira apa nih dampak yang bisa dirasakan masyarakat sendiri khususnya kepada anak-anak dalam mewujudkan kota layak anak nih Pak? Yang jelas anak-anak yang pertama, dia sangat bebas dan merasa aman, terhindar dari diskriminasi. Itu manfaat yang sangat dirasakan sekali. Tadi seperti saya bilang, kalau biasa mau ke sekolah, wah itu di jalan ini ada si A, si B, nanti ketakutan ya Pak ya? Ketakutan. Nah, ini tidak boleh terjadi lagi. Ini harus dilindungi anak, bebas dia. Kemudian belajar. Kadang-kadang kan anak ada yang seperti terintimidasi, seperti punya pulpen bagus atau pensil bagus saja kan ada yang ambil. Seperti premanisme gitu. Nah, sekarang itu nggak ada lagi seperti itu, sudah diawasi, termasuk fasilitas sekolah, misalnya yang di sekolah, termasuk yang ada fasilitas di tempat rumah ibadah, itu harus memang aman dari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh misalnya, kalau berkenaan dengan fasilitas sekolah, di sekolah itu tidak ada meja saja misalnya tidak boleh runcing. Maksudnya runcing itu seperti ini kan. Nah, kan harus bundar gitu. Siapa tahu anak terjedut kan berdarah yang membahayakan. Itu seperti itu. Kemudian termasuk di rumah ibadah, dia beribadah dengan baik. Jangan ini juga harus ada pemahaman dari seluruh masyarakat ya. Kadang-kadang ya maklum lah kalau anak itu biasanya agak rewel sedikit dan ada semacam bermain-main kan kayaknya gitu, karena memang kodratnya lah anak tuh sudah suka bermain. Nah, tinggal kita mengarahkan saja, jangan dimarahi, jangan dilarang dia untuk beribadah atau ke masjid dan sebagainya, tapi diarahkan. Nah, seperti itu. Kadang-kadang kan kita lihat
Saya sering melihat itu kan di tempat ibadah. Malah bisa dipukul itu. Iya. Nah, semestinya nggak boleh gitu. Betul Bapak. Dan kemarin juga sempat ada kasus viral ya Pak ya, ketika anak ini tidak boleh masuk ke dalam masjid karena mengganggu katanya proses nggak ibadah boleh. ya Pak Nah, ya. seperti itu. Nah, juga yang sangat dirasakan itu adalah seringnya juga terjadi kekerasan seksual anak yang di bawah umur, bawah anak itu kan. Nah, ini harusnya adalah pengawasan dari seluruh, bukan hanya kita saja, tapi masyarakat semua. Masyarakat itu mempunyai kewajiban bersama untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual dan lain sebagainya. Bagi anak-anak yang bergaul antara laki-laki dan perempuan itu harus ada batas. Kenapa? Karena dalam undang-undang sekarang itu kejadian yang dilakukan oleh antara anak lain jenis itu ada sanksi hukum pidana juga, karena sudah ada yang melindungi itu. Artinya tidak boleh berlaku walaupun maksudnya ini walaupun dia statusnya pacaran. Kadang-kadang anak-anak ini kalau sudah pacaran ya sudah agak bebas, boleh gitu ini, nggak boleh lagi, nggak boleh itu, maksudnya nggak boleh. Artinya bisa dikenakan hukum pidana walaupun senang sama senang. Apalagi yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak. Iya, pedofil kayak gitu ya Pak ya. Nggak boleh. Ya, baik pemirsa, setelah iklan berikut ini saya akan kembali bertanya mengenai perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak. Jangan kemana-mana, tetap di program Dialog. Kembali lagi pemirsa di program Dialog, kita akan melanjutkan kembali obrolan kita dengan Pak Rusmadi nih. Pak Rusmadi, apa saja nih program yang telah dilaksanakan DP3AP2 KB Tabalong dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak nih Pak? Nah, kita mempunyai UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah, UPTD ini yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, pengaduan masyarakat. Contoh, misalnya ada yang anak yang terlantar dalam hal pengasuhan anak. Ini beda, ada pengasuhan yang berebut untuk mengasuh, ada yang berebut untuk menolak mengasuh. Menelantarkan. Ini, seperti misalnya kedua-duanya ini ada pernah melapor ke kita untuk diberikan bantuan mediasi. Seperti itu. Seperti misalnya orang tuanya cekcok cerai, bahkan cerai, kemudian masing-masing ini kawin, mantan suami kawin, mantan istri kawin, kemudian anak gimana? Nggak mau bawa anak dua-duanya? Nggak mau anak, karena nggak mau kan bawa anak. Akhirnya anak apa? Terlantar. Keluarganya juga nggak mau karena anaknya ini memang agak kekurangan. Nah, sehingga ini sering terjadi begitu. Kita mediasi, akhirnya apa? Kesepakatan yang kita ambil bahwa misalnya bergilir, ya, 1 bulan si bapak, 1 bulan si ibu, seperti itu. Kemudian ada juga yang merebut anak, masing-masing ingin memelihara gitu. Nah, kita juga berikan mediasi seperti itu. Kemudian ada lagi misalnya kasus seperti terjadinya pelecehan seksual. Nah, ini bagi perempuan ini tentunya mempunyai traumatik yang cukup besar kepada mereka. Sehingga kita berikan pelayanan terhadap psikolog yang ada di kita untuk memberikan pendampingan ya Pak ya. Kemudian juga ada konselor, baik konselor agama, kita walaupun kita tidak punya tenaga tapi kita mempersiapkan itu dengan bekerja sama dengan Kementerian Agama Kota Tabalong. Nah, seperti itu. Berbicara tentang permasalahan tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak ya, yang menghadapi anak-anak nih Pak, bisa dijelaskan nggak sih hak anak itu apa saja nih Pak? Wah, karena itu banyak, ada 24 hak. Hak belajar, istirahat. Istirahat itu apa?
karena perlu istirahat. Contoh misalnya tidak boleh anak dari pagi sampai pagi lagi belajar terus, nggak boleh, harus ada istirahat kan. Ada haknya bermain juga itu hak dia. Misalnya ya seperti itu tadi, misalnya anak diproteksi untuk belajar terus tanpa harus bermain, nggak boleh juga. Seperti itu, ya pelanggaran itu. Nah, hak bermain, belajar, apalagi banyak 24 ada hak anak itu, termasuk dilarang hak untuk bekerja, karena hak anak itu adalah seperti belajar itu dia boleh bekerja, tapi kalau bekerja sambilan membantu orang tua itu nggak apa-apa. Misalnya contoh, misalnya orang tuanya di rumahnya berdagang buka toko, sekali-sekali dia melayani, ya nggak apa-apa itu nggak boleh. Tapi tidak boleh dia bekerja sebagai tulang punggung keluarga, bekerja satu perusahaan, tidak boleh. Perusahaan pun sekarang tidak boleh menerima anak kan, umur di bawah umur. Iya. Nah, kita ke topik lainnya nih Pak, berbicara mengenai hak-hak perempuan. Nah, kalau di Tabalong nih Pak, hak-hak perempuan seperti apa yang perlu diperhatikan khusus nih Pak? Yang pertama adalah di dalam program kita di Dinas Pemberdayaan Perempuan ini dan Perlindungan Anak, kita mempunyai program untuk menciptakan keluarga berkualitas. Nah, keluarga berkualitas ini maksudnya begini, ibu sebagai istri ini dapat memberikan semacam tambahan penghasilan bagi keluarganya, itu yang pertama. Yang kedua, ibu ini bisa memberikan contoh yang baik dan mengarahkan anak-anaknya agar berkembang dengan baik. Nah, kita dalam hal untuk ini tentunya memberikan semacam pelatihan bagi ibu-ibu rumah tangga yang ingin menambahkan penghasilan keluarga. Seperti misalnya kami setiap tahun itu memberikan pelatihan kepada yang namanya kelompok prima. Kelompok prima itu adalah perempuan maju mandiri. Setiap desa yang ada pelaksana peningkatan kualitas keluarga. Jadi setiap kecamatan itu ada 2 desa kami tetapkan menjadi desa pelaksana peningkatan kualitas keluarga, P2K2 namanya. Nah, ini juga dibentuk kelompok prima tadi, berkumpul dia beberapa orang, dibentuk suatu perkumpulan dengan kelompok prima, kemudian kita latih untuk berusaha di bidang apa yang dia mau. Menjahit misalkan gitu ya Pak ya? Menjahit bisa, pembuatan kue bisa. Kalau pembuatan kue itu biasanya misalnya kue kering misalnya. Pembuatan kue itu diberikan pelatihan, kemudian kita juga menyiapkan untuk pemasaran. Kita punya Pokta sendiri, Pokta Prima namanya, kelompok oleh-oleh khas Tabalong dari Prima tadi. Di Mabuun kita dapat wadah dari Dinas Perindak, satu wadah tempat untuk memasarkan produk-produk yang telah dihasilkan oleh kelompok Prima tadi. Ya alhamdulillah sekarang sudah berjalan dengan baik dan berhasil dengan baik. Termasuk seperti anyaman-anyaman yang pernah kami latih pembuatan, misalnya anyaman tas seperti itu, kemudian tempat tisu dan lain sebagainya, banyaklah. Itu semua ada banyak yang dipasarkan di sana, dan alhamdulillah karena kita akan sering juga kedatangan tamu dari kabupaten lain, dan kita arahkan karena memang dia apa saja yang dilakukan oleh dinas kita untuk perempuan ini kita tunjukkan di sana, hasilnya akhirnya apa, dia juga akan membeli produk-produk itu. Alhamdulillah semua
kalau kita letakkan di sana habis semua. Jadi secara tidak langsung memberikan wadah kepada para wanita ini untuk berkarya dan menghasilkan ya Pak ya. Ya, Bapak dari program tersebut nih Bapak terkait upaya pemenuhan hak perempuan, apa saja nih Pak hak pemenuhan perempuan? Ya, pertama yang jelas bahwa perempuan itu seperti juga anak-anak, bahwa dia berhak untuk hidup bebas dan tanda kutip maksudnya bebas dan aman. Tidak adanya diskriminasi ataupun kekerasan, sehingga harkat dan martabatnya itu tidak boleh direndahkan. Itu adalah hak mereka. Tidak boleh, karena apa? Sementang-mentang misalnya suami, istri semua maunya dia perlakukan, tidak boleh. Walaupun istri dia sendiri itu dia punya hak untuk dilindungi, untuk tidak diberlakukan semena-mena seperti kekerasan dan lain sebagainya. Karena apa? Karena ada undang-undangnya juga, undang-undang tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, itu harus dipahami oleh para suami gitu. Jangan sembarang karena istri kemudian sembarang dia perlakukan. Dia punya hak untuk hidup dengan aman, damai, seperti itu. Dengan kesetaraan gender, Pak? Ya, termasuk. Program kita juga sekarang setiap tahun itu melakukan semacam pelatihan terhadap para perempuan-perempuan yang aktif di organisasi untuk agar dapat berupaya dapat menjadi anggota dewan misalnya. Nah, iya. Karena apa? Karena ini sesuai dengan undang-undang ada kesempatan bagi mereka untuk berkarya di parlemen. Sekitar 30% kalau nggak salah kan begitu, harus ada perempuannya. Nah, sekarang kan kalau kita lihat masih kurang ini, harusnya 10 lah malah tidak. Ini kan baru 8. Nah, kita lakukan pelatihan biasanya seperti tadi di Aston, seluruh partai politik ini mengirimkan perwakilannya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Nah, yang akan diberikan oleh para pakar-pakar hukum dan yang ada di provinsi kita datangkan untuk itu. Yang intinya adalah kita berikan semangat spirit agar mereka dapat juga berkarya di bidang parlementer gitu. Iya. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Pemirsa, kita break sebentar, jangan kemana-mana, tetap di program Dialog. Sesuai dengan pembicaraan kita sebelumnya, di segmen sebelumnya pembicaraan tentang hak dari perempuan dan juga anak ini menjadi perbincangan yang cukup menarik ya Pak ya. Nah, Bapak, selain dari yang sudah disampaikan di segmen sebelumnya tadi, program apa saja nih Pak yang telah dilakukan oleh DP3AP2KB Tabalong selama tahun 2022 ini Pak? Ya, salah satu upaya kita dalam rangka untuk peningkatan kualitas hidup perempuan ini adalah dalam hal setiap SKPD itu harus mencerminkan pengaruh utamaan gender. Artinya kegiatan itu seperti itu harus dilihat, sehingga tidak ada diskriminasi. Contoh misalnya satu kegiatan dari SKPD hanya laki-laki semua pesertanya, misalnya nggak boleh. Itu harus betul-betul berkeadilan pengaruh utamaan gender. Karena apa? Karena ini juga merupakan suatu penilaian di masyarakat. Tidak boleh diskriminasi. Sehingga dalam setiap tahunnya itu pemerintah pusat juga ada memberikan semacam penganugerahan itu ya. Penganugerahan di bidang pengaruh utamaan gender. Kita pada tahun 2021 tadi mendapatkan anugerah Parahita Eka Praya atau AVI kategori Madya. Kita mendapatkan itu
Ini diberikan oleh di P3A RI itu 2 tahun sekali. Jadi artinya tahun 2021 nanti 2023 lagi. 2022 ini tidak ada. Artinya tidak ada pemberian anugerah, tapi penilaian tetap berjalan penilaian. Itu dipantau. Kita memberikan laporan kepada pusat tentang penganggaran setiap SKPD itu kita sampaikan ke pusat, diberikan penilaian oleh mereka. Nah, termasuk kegiatan-kegiatan khususnya apalagi kegiatan kita yang ada di dinas kita seperti kegiatan tadi misalnya untuk peningkatan pendapatan keluarga. Artinya adanya keseimbangan antara laki-laki suami dan istri gitu. Jadi nggak selalu kalau misalkan ibu-ibu di rumah itu hanya minta uang ya, saja gitu ya Pak ya, tapi bisa menghasilkan ya Pak. Tetap menghasilkan. Dan mengembangkan bakatnya juga dari masing-masing ibu-ibu tersebut ya Pak ya, dari perempuan tersebut. Nah Bapak, inovasi atau terobosan apa yang akan dilakukan untuk kedepannya nih Pak? Kita kedepannya akan meningkatkan fungsi Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Ini sangat penting sekali karena keluarga itu harus diberikan edukasi agar tidak terjadi yang pertama tadi diskriminasi, tidak pemberian hak kepada para perempuan ataupun untuk menciptakan keluarga yang berkualitas itu tidak tercapai, sehingga Puspaga yang kita ada sekarang bertempat di dekat kantor kita ini nanti dia akan jemput bola ke desa-desa seperti itu. Artinya apa? Kalau selama ini memang kami berinovasi dengan adanya aplikasi siaga cepat. Artinya melalui aplikasi itu dia bisa berkonsultasi secara langsung lewat online. Ya, ataupun misalnya penjadwalan. Kadang-kadang di tempat kita di Puspaga misalnya dari Jawa atau misalkan dari Jaro, padahal dia ingin berkonsultasi tentang masalah keadaan keluarga. Setelah ke tempat kita tidak ada jadwal, kan bolak-balik. Nah, bisa penjadwalan dulu lewat online sehingga cepat tadi. Setelah itu diberikan penjadwalan, datang sudah kita bisa berikan pelayanan. Itu diberikan baik itu dengan konselor agama tadi, bisa juga kemudian lewat psikolog yang ada. Kita berikan pelayanan seperti itu. Kalau toh memang berkelanjutan untuk misalnya tadi ya, makanya ada kelanjutan semua itu. Dia rupanya ini satu keluarga ini harus adanya diberikan pendapatan penghasilan melalui usaha ibu tadi. Nah, itu diberikan apa kira-kira yang bagus untuk mereka. Nah, berikan seperti itu. Nah, Bapak, Tabalong berupaya untuk menjadi serambi depan Kalimantan Selatan penyangga ibu kota negara nih. Bagaimana Bapak melihat tersebut terkait dengan program DP3AP2KB Tabalong? Ya, makanya itu. Kalau kita melihat dari Tabalong ini merupakan serambi depan IKN. Ini ada positif negatifnya. Positifnya tentunya kita akan lebih banyak lagi didatangi oleh khususnya investor dan lain sebagainya. Yang kedua juga kita banyak didatangi oleh mereka-mereka yang tanda kutip bisa negatif kan, seperti itu. Maka kita harus mementingi dulu, mementingi bersama bahwa anak-anak kita, perempuan kita yang ada ini betul-betul dia sudah mampu untuk membentengi diri mereka masing-masing. Sehingga kejadian yang sering kita dengar di ibu kota ataupun di dekat ibu kota itu tidak terjadi di kita, termasuk pemahaman kepada para warga masyarakat orang yang lainnya. Nah, sehingga kita memang betul-betul siap untuk itu, bahwa Tanjung ini bukan Tanjung yang dulu, tapi Tanjung yang sekarang adalah Tanjung dekat dengan IKN gitu. Ya, terakhir Bapak, apa harapan Bapak kepada semua pihak yang terlibat untuk mendukung terwujudnya Kota Layak Anak, khususnya Kota Layak Anak kategori utama di Kabupaten Tabalong? Yang pertama, kami sangat mengharapkan sekali kepada dunia usaha. Dunia usaha yang ada di tempat kita ini agar dapat bersama-sama untuk berkontribusi untuk mendukung pemenuhan hak
anak agar walaupun tujuan utama tidak itu, tapi paling tidak itu dapat mewarnai bagi kita untuk mendapatkan Kabupaten Layak Anak di kategori utama gitu. Yang kedua adalah setiap unsur yang ada ini juga dapat memahami bersama-sama bahwa setiap kali terjadi di masyarakat ada anak-anak yang perlu kita bantu agar jangan sampai terjadi kekerasan, baik itu yang berkenaan kekerasan seksual dan lain sebagainya, itu segera untuk ditanggulangi bersama dengan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Ke Kapolsek, kemana, ke tempat kita juga bisa. Jangan takut ya. Jangan takut sama sekali, jangan takut. Lindungi anak kita. Kalau ada tuh misalnya juga terjadinya kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga, tetangga harus laporkan saja. Kalau ada anak yang selalu dibully atau dipukul dan lain sebagainya, tidak boleh itu memukul anak. Ya seperti itu. Laporkan saja. Iya, jangan takut, jangan takut. Nah, sekarang kan sudah bebas untuk menyampaikan hal tersebut. Artinya kami selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Biasa masyarakat yang melaporkan ke kepolisian itu juga kita akan melalui UPTD kita diberitahu akan kita dampingi anak tersebut. Baik ya, diberikan perlindungan. Baik waktu interogasi dan lain sebagainya itu diberikan, dan juga terhadap psikolog. Siapa tahu dalam kejadian itu kan dia traumatik cukup tinggi, ya kita berikan bimbingan psikolog seperti itu. Sampai pun bermasalah dengan hukum, kita tetap untuk mendampingi mereka sehingga anak ini betul-betul dapat memenuhi haknya. Contoh misalnya ada anak yang pernah kejadian pembunuhan, kemudian divonis penjara, dimasukkan penjara umum. Nah, kami punya hak juga untuk memberikan pemenuhan hak itu untuk betul-betul dia dapat belajar. Kalau di tempat penjara umum itu, pertama dia tentunya disatukan dengan orang dewasa, kedua dia tidak bisa bersekolah. Nah, kami upayakan kemarin sudah bisa dia sekolah, tapi dipindah ke rumah tahanan Kabupaten Banjar. Di sana ada rumah tahanan yang bagi anak-anak khusus dan dapat bersekolah di tempat itu. Terima kasih Bapak, semoga program dari DP3AP 2KB Tabalong berjalan dengan lancar. Dan sebagai perempuan, salah satu perempuan di Tabalong, mengucapkan terima kasih Bapak karena memberikan atau menyediakan wadah untuk hak dan juga pemberdayaan anak dan perempuan Bapak. Tidak terasa perbincangan kita kali ini berakhir. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Rusmadi yang telah meluangkan waktunya dalam program Dialog. Saya Argi Firgiati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan program Dialog yang dapat diakses melalui aplikasi TV Tabalong di handphone Android dan iOS, serta juga dapat diakses di YouTube program TV Tabalong. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.